Xi Jinping menjelma menjadi sosok yang kini diperhitungkan Donald Trump, menyusul tak berkutiknya kekuatan tempur Amerika Serikat menembus pertahanan Iran. Di bawah kendali Jinping, China disebut-sebut menyuplai persenjataan ke Iran. Sistem persenjataan ini menutup celah kelemahan Teheran yang selama ini kerap bocor dihujani amunisi serangan udara Paman Sam. Kehadiran diam-diam China sebagai mitra strategis Iran rupanya tak luput dari hitungan Trump. Dalam pertemuannya dengan Jinping, Trump memastikan Beijing tidak akan lagi membantu senjata ke Teheran. Tapi benarkah klaim Trump itu? Cina di sini sebagai bagian dari negara yang bersahabat itu tidak memberikan pasokan-pasokan senjata gitu. Yang tanpa itu maka Iran kemudian tidak berdaya. Karena memang strategi pertahanan Iran termasuk juga riset dan kemudian kerjasama yang dilakukan sebelumnya terkait dengan Cina ataupun Rusia, itulah yang kemudian memperkuat strategi pertahanan dari Iran. Artinya bahwa segala bentuk terkait dengan persenjataan Iran di sini tidak bergantung pada Amerika Serikat. Artinya bahwa bukan berarti bahwa tanpa bantuan-bantuan persenjataan kemudian Iran tidak bisa mempertahankan dirinya dan kedaulatannya. Desas-desus Cina sebagai kekuatan tersembunyi yang menopang Iran memang muncul ke permukaan seiring tertembak jatuhnya beberapa jenis pesawat andalan Amerika Serikat. Intelijen AS menyebutkan negeri tirai bambu selama ini menyuplai sistem pertahanan udara ke Iran. Sistem itu berupa Medpads yang merupakan rudal anti pesawat portable. Senjata ini selalu menjadi ancaman bagi penyerangan udara militer Amerika Serikat. Dalam teknologi militer, Medpads adalah rudal pertahanan udara ringan. Dapat ditembakkan satu orang atau tim kecil. Biasanya cukup dengan bahu sebagai penopang serangan. Jenis senjata ini dirancang melumpuhkan pesawat atau helikopter yang terbang rendah. Selain Medpads, Beijing juga diyakini membantu Iran dengan sistem radar. Teknologi ini untuk memata-matai pergerakan militer AS dan alat tempur yang menuju Teheran. Namun, bila benar-benar Cina menghentikan bantuan ini, bagaimana nasib Iran? Masihkah mampu bertahan dari gempuran udara Washington? Politik luar negeri Cina atau national interest Cina itu selalu mengedepankan ekonomi. Jadi ekonomi menjadi faktor yang sangat penting bagi negara Cina. Dan Xi sangat menekankan itu. Dan pada titik ini bagi Cina sebetulnya perang Iran itu merupakan bagian kecil. Ini perspektif ini yang perlu diperbandingkan ya antara bagaimana Trump menganggap Cina sebagai dan perang Iran yang menjadi fokus utama Trump saat ini itu menjadi fokus dia, dan juga di Cina sebetulnya itu menjadi bagian kecil. Bisa kita perbandingkan ketika terjadi ketegangan dengan Taiwan, tentu Taiwan menjadi prioritas utama. Bahkan di tengah-tengah pembicaraan Xi juga mengatakan bahwa jika terjadi ketegangan di Taiwan, maka bukan tidak mungkin pertentangan antara Amerika dengan Cina itu akan terjadi. Jadi dalam perspektif ini kita sangat-sangat mempertimbangkan bahwa sebetulnya untuk top priority dari Cina sendiri sebetulnya faktor ekonomi, dan ini yang menjadikan posisi Iran semakin di ujung tanduk ya. Apalagi Trump mengklaim bahwa Xi pada titik tertentu menyetujui untuk tidak mengirimkan senjata kepada Iran, tidak mengekspor senjata pada Iran. Tetapi di sisi lain sebetulnya Cina menginginkan bahwa terbukanya akses terhadap Cina bagi bantuan kemanusiaan dan medis yang ada di Iran. Iran memiliki kemampuan untuk melakukan alih teknologi dan upgrading senjata-senjata yang selama ini dipakai, baik yang kemudian hasil dari misalnya perdagangan dengan China, dengan Rusia atau bantuan. Artinya bahwa alat-alat tersebut apabila kemudian tidak diberikan lagi, maka kemudian tidak tertutup kemungkinan bahwa dia bisa melakukan alih teknologi, bisa memperkuatnya dan hal-hal yang memperkuat persenjataan atau pertahanan di Iran. Dan juga misalnya perlu kita pertimbangkan, misalnya pada waktu yang lalu misalnya terkait dengan perang, China itu pernah menghantam dan menghancurkan
terkait dengan pangkalan-pangkalan udara di sekitar Arab itu dengan menggunakan pesawat lama yaitu F-5 yang sudah puluhan tahun tapi kemudian berhasil di-upgrading gitu. Nah, di sini yang kita harus lihat adalah kemampuan pertahanan dan riset dari Iran itu sendiri. Dan misalnya kemudian bisa kita lihat bahwa Iran itu berhasil melakukan deteksi terkait dengan persenjataan atau pesawat-pesawat utama yang pesawat canggih yang menyerang Iran, misalnya dengan model-model antisipasi yang kemudian dibangun oleh Iran itu sendiri, gitu. Artinya kemudian tentang bagaimana menangkal drone, bagaimana menangkal pesawat-pesawat yang canggih, gitu kan, F-35, Stealth segala macam, dan itu dilakukan bukan dengan bergantung pada China, gitu. Nah, inilah kemudian yang perlu dipertimbangkan. Artinya tadi saya tegaskan, bukan berarti tanpa Cina atau tanpa negara yang lain Iran tidak berdaya. Artinya dia memiliki kekuatan yang mampu menjaga kedaulatannya. Penutupan Selat Hormuz memang dinilai mengganggu stabilitas ekonomi Cina. Beijing diketahui mengimpor lebih dari 80% minyak dari Iran pada tahun 2025. Minyak Iran sendiri menyumbang lebih dari 10% kebutuhan bahan bakar Cina. Meski kapal tanker Cina masih bebas melalui Selat Hormuz, namun krisis di kawasan telah memicu kenaikan harga energi di negeri tirai bambu. Kedekatan Iran-Cina ini pun dinilai tak lebih dari urusan dagang. Ada prinsip saling menguntungkan antara dua negara yang membuat Teheran dan Beijing bergandengan tangan.